lebih suka terbuka live, karena itu akan digunakan untuk mengembalikan pencitraan dirinya, akan lebih kembalikan mendapatkan simpati masyarakat bahwa dia akan tetap mempertahankan diri untuk tidak bersalah dengan segala argumentasinya. Dan itu akan dimanfaatkan seperti pengacara menyampaikan bagaimana latar belakang Pak Ahok, hubungan Pak Ahok dengan Islam dan selain dan sebagainya. Pak Ahok pun juga demikian. Tetapi apapun keputusan tidak akan mempengaruhi hukum. Bagaimanapun keputusan hakimlah yang paling tertinggi. Hanya bagaimana keuntungan dari Pak Ahok memanfaatkan live ini untuk kepentingan poin pencitraan dirinya terutama pilkada, dan ini kelihatan ada pengaruh sehingga elektabilitas Pak Ahok naik. Tapi Pak Ahok bakal tetap terus-terusan memperjuangkan untuk maju ya Pak? Pasti, dan harus maju di pilkada, tidak boleh Pak Ahok mundur. Dalam kondisi apapun Pak Ahok harus maju, karena kalau itu tidak ada aturan yang membuat dia diskualifikasi, saya kira, karena bukan undang-undang pilkada yang dilanggar. Jadi harus maju, sehingga Februari ini diharapkan 3 pasang di DKI terus maju. Dan itu akan seru. Kalau Pak Ahok nggak maju, nggak seru. Kepantasan kemarin kan saya sempat lihat quick on ya, perbedaan antara Agus dan Ahok dikit ya, beda dikit juga. Ya memang kan dari berbagai elektabilitas antara Pak Agus dan Pak Ahok ini, ada yang memenangkan Pak Agus, ada yang memenangkan Pak Ahok. Tetapi Pak Anies selalu nomor 3 ya. Kebenaran daripada survei ini kita tidak tahu. Tetapi itulah yang terjadi di publish. Tiap TV beda-beda. Ada yang memenangkan Pak Agus, ada yang memenangkan Pak Ahok. Demikian juga di dalam media sosial tentang hasil kumpulan selalu. Tetapi menempatkan Pak Agus dan Pak Ahok di posisi atas. Tetapi masih banyak sekitar 15-20% yang belum menentukan. Artinya sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan bahwa pilkada ini akan berjalan 2 putaran. 2 putaran? 2 putaran. Kenapa Pak? Ya karena Jakarta itu 50% plus 1. Saya kira Pak Ahok sulit untuk bisa nembus angka 33. Ya karena dari 42 pasti akan mengalami penurunan, sehingga demikian juga Pak Agus. Itu ya sekitar suara segitu. Sehingga kemungkinan besar antara Pak Agus Pak Ahok, kecuali Pak Anies punya terobosan baru, nah itu bisa mengejar ketertinggalan. Tapi Pak Agus dan Pak Ahok ini akan seru nanti pada 2 putaran. Pak Ahok sama Agus. Ya, Agus tentu memang ada desas-desus Pak Agus tidak ikut dalam debat. Nah itu memang dipersoalkan. Kenapa seolah-olah tidak berani? Saya kira bukan begitu. Pak Agus tidak ikut debat karena penyelenggara debat itu siapa? Kalau kalau debat KPU, Agus dan Gus Yahya pasti ikut. Tapi kalau itu hanya diundang oleh TV, dia lebih bagus terjun kepada masyarakat. Lebih bagus dia berkomunikasi dengan masyarakat. Saya kira itu strategi yang jitu, sehingga Pak Agus dan Gus Yahya akan memberikan sebuah keterpengaruhan dan kejutan di dalam pandangan-pandangan tentang pembangunan DKI pada saat debat resmi nanti. Dia tidak mau dicuri di debat yang diselenggarakan oleh media TV, dan sekaligus kemungkinan tim daripada Pak Agus bisa buat strategi mengamati apa saja yang disampaikan di dalam debat itu, kelemahannya di mana, kelebihan di mana, sehingga bisa diserang dan pada saat debat resmi. Itu strategi saya kira, dan itu bukan karena takut, memang untuk apa kalau itu kan debat bukan resmi datang. Itu strategi saya kira. Dari KPU langsung ya? Kecuali KPU yang mengundang wajib, pasti Pak Agus akan ikut. Tetapi kalau itu undangan dari swasta, itu apa? Saya membacanya begitu ya, membaca strateginya. Dan saya strategi bagus itu brilian. Dia percaya diri. Jadi artinya belum saatnya debat, ngapain harus debat? Mending saya sosialisasi diri, kan begitu ya? Bisa dibilang visinya disimpan dulu untuk pada saatnya dia keluarkan. Ya, benar. Dan dia mengetahui apa yang sudah disampaikan Pak Ahok, Pak Anies, di mana kelemahannya, dia sikat nanti pada waktu debat. Kemudian di mana kelebihannya, nah dia akan ambil sisi-sisi mana yang menguntungkan dari pihak Pak Agus Silvi yang bisa menarik perhatian pemilih. Itu saya kira bagian dari strategi dari timnya Pak Agus dan Ibu Silvi. Jadi ketika kayak era 2014 lalu ya Pak, antara Pak Jokowi ya, 2012 Pak Jokowi juga pernah diundang sekali oleh Metro TV, habis itu sudah nggak mau lagi diundang Metro TV. Tetapi beliau mau diundang oleh TV lain, kemudian diundang oleh TV ini. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi siap menghadapi debat KPU, tapi tidak selalu diundang untuk debat yang mau datang, tidak selalu sama. Itu
bagian strategi, sehingga pada saat kampanye resmi sudah punya amunisi yang bisa dimainkan, yang belum dibaca oleh lawan dan juga belum diketahui masyarakat, sehingga buat kejutan-kejutan di dalam program pada waktu debat resmi. Saya kira seperti itu. Kalau sekarang Pak Ahok kan ikut, padahal tidak harusnya, dia kan incumbent. Incumbent itu yang dinilai adalah hasil kerjanya dan personalitinya. Nah, personality Pak Ahok seperti apa? Mungkin sekarang karena Pak Ahok tidak pernah marah-marah, elektabilitas menjadi sedikit tinggi. Orang lupa bahwa Pak Ahok suka ngomong kasar bisa. Nah, tapi kita belum tahu, ini kan dinamis ya Jakarta, setiap isu itu membuat kemudian cepat sekali. Pak Anies bisa saja tiba-tiba punya isu yang bagus, dia naik juga bisa. Tapi ini perang antara Pak Ahok dan Pak Anies kan sudah dimulai ini. Udah debat. Seperti misalnya mencerca, wah ini pernah jadi wali kota, bupati, tapi belum pernah dipecat. Itu kan nyindir itu. Kalau Pak Anies, Pak Agus perhatikan ini. Nah itu saya kira strategi bagus itu kalau nggak ikut. Jadi bukan sesuatu kelemahan. Ini sejauh ini akan jadi seberapa persen sih menurut Pak Ahok? Saya kira tetap 2 putaran ya, nggak bisa 1 putaran. Pak Ahok bisa dapat 33% sudah bagus ya. Feeling saya dari awal saya katakan sepertiga DKI. Sepertiga DKI itu paling bisa memilih Pak Ahok. Ya, itu hitungan saya antara 30-32 lah. Ada pengaruh tapi tidak terlalu besar ya. Ada pengaruh pasti ya, tapi prosentasenya tidak terlalu besar. Kecuali memang ada kesalahan-kesalahan baru yang akan disampaikan oleh Pak Ahok di pengadilan. Misalnya dia tanpa sadar mendiskreditkan ulang tentang masalah Islam di dalam persidangan itu dengan emosi atau apa kita kan tidak tahu. Tapi kalau Pak Ahok bisa kalem, mungkin akan menarik simpati kembali sehingga dia bisa. Tetapi kalau salah di dalam pembelaan diri, salah dalam pledoi ulang, salah di dalam mempertahankan argumentasi di dalam persidangan nanti, itu sudah bisa kembali ke bagaimana Pak Ahok menghadapi sidang. Mampu nggak dia menjaga citra, mampu nggak dia menahan diri. Kalau emosionalnya tetap bertahan seperti biasa-biasa dulu dengan kekasarannya, bisa jatuh, bisa-bisa Pak Anies yang maju. Itu maksud saya. Sangat dinamis. Tapi untuk saat ini Pak Ahok masih bertahan. Tanggapannya kemarin Pak Ahok dikatakan dia nangis di saat sidang. Lah, tentu menangis itu wajar lah. Sekarang orang sedang dalam kondisi sedih mengingat orang tuanya, siapapun. Walaupun dia seorang gubernur, orang di hadapan persidangan itu berbeda, Mas. Secara emosional, apalagi dia menceritakan masa lalu, dia menceritakan kisah-kisah keluarganya. Orang tua, siapapun yang bicara orang tua pasti menetesin air mata. Itu sangat manusiawi. Bisa dibilang dia menyesal ya Pak ya? Saya kira ya salah. Jadi beliau sendiri mengatakan tidak mungkin dia menistakan. Tetapi yang tidak ada maksud, tidak ada niat. Tapi yang pasti ya memang menistakan gitu kan, karena dianggapan opini daripada umat Islam menistakan. Bahkan pelitoi beliau pun mendeklarir bahwa iya melakukan itu. Tapi tidak untuk ulama, untuk politik musuh, untuk politik elit politik yang suka menghasut dengan ayat itu. Sama aja dia nunggu lagi. Berarti menistakan bener kan itu kira-kira dengan bahasa yang lain. Inilah kekeliruan kayak begini nih yang harusnya penasihat hukum atau penasihat pribadi bisa mengingatkan Pak Ahok sebenarnya kalem, minta maaf, mohon diberi kebijakan, tidak usah berlebihan di dalam pembelaan diri. Justru pembelaan diri jangan seperti mendeklir bahwa ya dia melakukannya. Ya harapan saya masyarakat di seluruh Indonesia mengikuti proses persidangan Pak Ahok secara dewasa. Kita jangan lagi saling menghujat, jangan lagi saling mencaci, apalagi mencerca presiden, mencerca Kapolri dan sebagainya. Presiden independen. Presiden tidak akan memberikan perlindungan kepada Pak Ahok kalau memang dia melakukan tindakan pelanggaran hukum.